lagi di Panit FPL bersama saya Scott Ubay. Dan saya Scott Odai. Salam panah hijau. Wah, Ketemu lagi nih Scott. ketemu lagi setelah sekian lama kita tidak mempunyai jadwal yang tepat untuk bersama. Kita kembali lagi nih. Iya nih, kemarin solo gitu ya. Gantian dong. Iya. Baru kali Kadang ini. saya sendiri, kadang Scott Ubay sendiri. Nah, itu. Emang Ramadan ini menyatukan memang. Menyatukan, ya. Meskipun ya poin di FPL tidak seperti di Ramadan gitu yang indah ini. Saya sih lumayan Scott, lumayan. Kemarin gara-gara pakai asisten manager ya, jadi 3 game week bisa panah hijau terus. Jadi ya semoga jadi titik balik atau permulaan yang bagus gitu kan menuju Ramadan. Semoga Ramadan juga full panah hijau tuh, ada dapat berapa game week ya. Full panah hijau. Iya. Kayaknya Scott harus ada sedikit di info-info lagi kayaknya di sosial media terutama gitu. Kalau ada game week potensial untuk asisten manajer karena ternyata masih belum banyak yang tahu tentang asisten manajer kan. Panit FPL pernah bikin recapnya gitu ya, dibikin thread, dibikin artikel, cuman mungkin ada yang lupa atau yang belum baca, kayaknya harus di ini lagi ya. Betul, karena ada beberapa jadwal yang fix itu nanti ada blank game week, game week ke-29 sama ada calon blank game week juga di 34 kalau nggak salah, terus nanti ada double game week juga buat Newcastle kalau nggak salah. Jadi itu sih kira-kira yang bisa dipakai buat chip ya, terutama mau itu kapten, mau itu asisten manajer. Jadi nanti mungkin dibuatkan semacam artikelnya kali ya buat update gimana penggunaan chips ini di akhir game week, karena ini udah memasuki late game, ini udah memasuki game week ke-28 gitu kan. Jadi betul. Ya harus banyak persiapan lah itu Scott. Tapi sebelumnya kita ingatkan kembali sosial media ya, Panit FPL dan Panit Football hadir di berbagai sosial media, berbagai platform, ada di TikTok, ada di Instagram, X, dan juga YouTube. Jadi jangan lupa untuk di-follow dan di-subscribe. Oke. Scott. Game week 28 Scott. Yuk. Apa yang menarik nih di game week 28 kali ini, pertandingan yang menurut FPL Wise nih kayaknya potensial pemain-pemainnya nih. Apakah hujan gol Nottingham Forest lawan City? Banyak sih, ada Liverpool lawan Soton. Nah, itu potensi hujan gol. Terus MU Arsenal itu potensi hujan gol juga Scott. Maksudnya gimana? MU Arsenal bisa tuh, kan hujan gol bisa aja seri gitu ya, 3-3 gitu kan. Atau enggak 4 gitu. Hujan gol tetap kan. Enggak tahu tuh siapa yang menang gitu. Terus ada Chelsea Leicester juga, ini menarik sih Chelsea Leicester karena Leicester ini 4 game week gak pernah nyetak gol. Jadi ya perlu diperhatikan juga ya Leicester ini. Ya kayaknya Leicester juga Scott, kalau misalkan ini udah 4 game week nggak cetak gol, nanti Van Nistelrooy yang main, jadi siap-siap untuk para manajer pasang Van Nistelrooy aja. Tapi kalau Van Nistelrooy tetap jadi pelatih, bisa pasang Nistelrooy jadi asisten manajer gitu kan, malah 0 tuh poinnya. Oke, langsung aja Scott ya. Kita Scott pick menggunakan formasi 3-4-3 ya. Dan di posisi kiper kita pilih Vicario dari Tottenham ya. Ini sedikit diferensial karena dia baru sembuh dari cedera, jadi TSB-nya nggak tinggi, 1,8%. Lawannya Bournemouth nih, karena mengejutkan juga ternyata Bournemouth yang sangat hype itu ya, 4 game terakhir gol konversinya kedua terendah setelah Leicester yang 0% ya gol konversinya. Bournemouth ini cuma 7,3%, mencetak 4 gol dari 4 game week. Dan secara individu Vicario juga ternyata save percentage-nya kedua paling tinggi dalam 4 game week, yaitu 87,5% dengan 14 save. Jadi 4 game week dia punya 14 save, rata-rata lebih dari 3 berarti ya. Jadi ya minimal dapat 1 poin tambahan lah kalau misalkan
Vicario nggak dapat clean sheet, lumayan dapat point save gitu. Iya, menarik juga nih Vicario gitu. Dari TSB-nya masih bisa dibilang diferensial juga ya. Diferensial ini 1,8% doang, Scott. Next, Scott. Oke, untuk di defender pertama kita langsung pilih defender premium. Trent Alexander-Arnold TAA dari Liverpool, harganya 7,4. TSB-nya cukup tinggi untuk seorang back premium, 33,9%. Potensi clean sheet-nya Liverpool lawan Southampton. Southampton ini secara gol konversi nomor 4 terbawah. Kalau tadi Bournemouth nomor 2 terbawah, Southampton ini nomor 4 terbawah. Kalau tadi Bournemouth cetak 4 gol, Southampton baru cetak 3 gol dari 3 game week terakhir. Secara shoot juga dia, tim Southampton ini 3 terbawah gitu, hanya menciptakan 33 shoot dari 4 pertandingan terakhir. Lalu dari Liverpoolnya sendiri, dari 4 game week terakhir, Liverpool ini ternyata nomor 6 terbawah shoot conceded atau terancam melalui tendangan, hanya 44 kali gitu. Sudah menciptakan 2 clean sheet juga, jadi potensi untuk TAA dan Liverpool mendapatkan clean sheet cukup tinggi gitu. Selain itu ada potensi gol maupun assist dari Trent Alexander-Arnold. Dari 4 game terakhir, dia adalah top 1 defender yang paling banyak melakukan shoot, yaitu 6 kali, in the box-nya 3, on target-nya 2. Jadi untuk asal Liverpool ini kayaknya kalau misalkan TAA kemahalan, kita bisa ambil ke back tengahnya mungkin ya Scott, kayak Van Dijk gitu. Ya, Virgil. Ya, tandemnya atau siapa gitulah yang mungkin reguler di Liverpool kalau budgetnya lebih murah. Tapi kalau budgetnya cukup, TAA jadi rekomendasi pertama. Oke. Lanjut, Scott. Lanjut di defender kedua kita pilih Cucurella ya. Game kemarin juga kita ambil Cucurella dari Chelsea. Harga 5,1, TSB-nya lumayan diferensial ya, 7,6%. Potensi dari segi tim tadi soal Leicester udah disebutin ya, dia gak pernah cetak gol 4 game kemarin, jadi goal konversinya 0%, tapi shots-nya juga kedua paling rendah ya, 33. Dan secara tim Chelsea juga dalam 4 match terakhir itu shots conceded-nya ke-7 paling rendah. Jadi Chelsea punya shots conceded yang jarang terancam, ketemu Leicester yang jarang mengancam gitu. Jadi ada potensi yang besar gitu kan buat aset-aset defender Chelsea gitu, terutama Cucurella yang punya kelebihan di potensi attacking point-nya karena kemarin cetak gol tuh di match terakhir dan secara statistik dia melepaskan 4 shots dan 4 creating chance gitu. Menarik juga nih Cucurella ya sebagai diferensial juga lah bisa dibilang dari Chelsea gitu. Kita jarang sekali pakai aset Chelsea di pertahanan. Tapi secara statistik dari 4 game terakhir ternyata Chelsea lumayan juga gitu ya. Selain Cucurella mungkin pilihan lainnya itu Reece James yang kemarin udah beberapa match sudah balik lagi. Jadi kayaknya Reece James punya tempat tuh ya di Chelsea sekarang. Jadi kalau nggak Cucurella mungkin James. Betul. Yang ketiga siapa, Scott? Oke, yang terakhir di posisi defender kita pilih Munoz dari Crystal Palace, harganya 5. TSB-nya 12%. Potensi clean sheet-nya Crystal Palace ini akan menghadapi Ipswich Town dari 4 game week terakhir. Ternyata Ipswich Town ini tim nomor 7 terbawah yang paling sedikit melakukan shoot, yaitu hanya 48 kali, nggak beda jauh sama Leicester dan juga Southampton gitu. Ipswich Town ini. Dan mereka sudah kebobolan 5 gol. Terus dari segi timnya Crystal Palace dari 4 game week terakhir mereka adalah nomor 4 terbawah shoot conceded atau terancam melalui tendangan, yaitu hanya 44 kali, gak beda jauh sama Liverpool tadi dan sudah menciptakan 2 clean sheet. Terus dari segi attacking, potensi gol maupun assist-nya, Munoz ini dari 4 game terakhir adalah top 1 defender yang delta non penalty gol konversinya cukup tinggi, yaitu plus 2,36. Nah ini cukup menarik juga gitu untuk seorang back kiri, back sayap maksudnya. Si Munoz ini potensial sekali di tim Crystal Palace, apalagi sekarang lawannya Ipswich Town, tim yang ada di posisi zona degradasi. Tuh, Munoz ini menarik sih. Kalau misalkan ragu dengan Munoz dan pengen lebih diferensial, itu ada Tyrick Mitchell ya. Sama-sama back sayap, cuman dia di kiri kalau nggak salah Mitchell, kalau Munoz di kanan. Betul. Lanjut. Oke.
di posisi Di midfielder nama pertama Salah kayaknya nggak perlu dijelasin lagi Scott ya. Langsung aja yang kedua itu kita tetap pilih Palmer yang udah berapa game week nih blank mulu nih. Kayaknya ini kesempatan terakhir buat Palmer Scott. Karena setelah game week lawan Leicester ini lawan Leicester ini nanti Chelsea bakal ketemu game week yang lumayan susah gitu. Jadi kalau lawan tim-tim yang gampang aja Palmer blank mulu, apalagi ketemu yang tim-tim susah gitu kan. Jadi ini kayaknya kesempatan terakhir buat Palmer sih gitu. Dengan harga 11,1 ya, TSB tinggi banget 59,6%. Terus ya ini kesempatan buat terakhir Palmer karena lawan Leicester. Tapi secara tim juga Chelsea memang shots-nya kedua paling tinggi ya dari 4 game terakhir dengan 64 shots, konversinya 10,9% dengan cetak 7 gol. Dan secara individu juga Palmer sebenarnya potensinya lumayan gitu karena dari semua midfielder dia shots-nya paling banyak nih dalam 4 game terakhir ya, ada 19. Tapi belum cetak gol gitu. Kemarin juga Chelsea 4-0 menang kan lawan Southampton gitu. Terus blank gitu kan cuma 3 gitu poinnya. Yang bikin kesel banyak sekali para manajer yang berharap pada Palmer menjadikan dia sebagai kapten dan Chelsea-nya menang besar ternyata dia blank sendiri. Nah itu kesel sih itu pasti itu. Tapi untung saya nggak kaptenin Palmer sih. Ya. Next Scott ada siapa nih? Oke, di midfielder ketiga kita pilih double aset Liverpool, kita pilih Szoboszlai dari Liverpool, harganya 6,4, TSB-nya 3,9 sebagai midfielder yang jarang sekali terlihat tersorot oleh para manajer. Kayaknya ini Szoboszlai salah satu alternatif yang cukup menarik juga nih dari aset-aset Liverpool gitu. Tadi udah disebutkan juga tentang gol konversinya Liverpool, lawannya juga Southampton. Lalu dari statistik individunya dari 4 game terakhir, Szoboszlai ini adalah top 3 midfielder yang paling banyak melakukan shoot, yaitu 14 kali, in the box-nya 8, on targetnya 5, dan sudah mencetak 2 gol. Ini cukup menarik sekali. Seorang midfielder dengan harga 6,4, Liverpool, lawannya Southampton gitu. Terus TSB-nya kecil, potensial sekali kalau dia mencetak poin, entah itu gol maupun assist. Panah hijaunya semakin tinggi sih. Betul. Karena mungkin banyak orang yang pengen double midfielder Liverpool. Kebanyakan pilihnya ke Luis Diaz gitu kan, atau enggak Jota gitu. Cuma kalau dari segi menit bermain ya sebenarnya Szoboszlai jauh lebih aman sih. Dia lebih jarang kena rotasi gitu kan. Kalau Diaz terus sama Jota juga sering kena rotasi. Tapi Szoboszlai relatif lebih aman gitu kan. Karena biasanya Liverpool tuh di tengahnya Gravenberch, Szoboszlai, McAllister gitu kan. Jadi lebih aman lah kita Szoboszlai. Terus terbukti dalam 4 game terakhir juga dia lebih produktif. Shots-nya ketiga paling banyak tadi kan, terus cetak 2 gol. Jadi daripada yang Diaz atau Jota mending Szoboszlai sih. Iya. Harganya lebih murah, lebih jaminan main juga meskipun dia posisinya sebagai center ya. Terakhir Scott, di midfielder. Terakhir di midfielder kita ambil dari Crystal Palace lagi ya. Kita ambil Eze gitu karena perlu dikasih notes juga kalau Crystal Palace ini kehilangan Mateta ya. Jadi mungkin ada sedikit pengurangan dari segi dari segi efektivitas atau dari segi kualitasnya serangan dari Crystal Palace gitu. Karena Mateta yang cedera atau Mateta yang gak bakal main gitu, mungkin distribusinya lebih ke Eze sama ke Ismail Assar. Tapi ngelihat dari statistik individu, Eze ini lebih bagus dari Sarr dan tercatat memang dalam 4 game terakhir Eze ini shots-nya kelima paling tinggi ya, kelima tertinggi dari semua midfielder, ada 12 shots meskipun belum cetak gol, tapi dari segi assist juga punya potensi dengan 8 creating chance dan menghasilkan 1 assist dalam 4 game. Jadi Eze daripada kalau misalkan udah punya Mateta terus cedera pengen pindah ke midfielder, mungkin lebih ke Eze gitu. Cuman memang Sarr ini lebih murah, 5, sekian gitu harganya. Lalu Eze juga mungkin kalau nggak ada Mateta kayaknya kalau dapat penalti Crystal Palace dia yang ambil ya. Betul, ke Eze. Menarik nih Eze. Jadi kita banyak aset diferensial ya untuk game week kali ini. Betul. Seru nih. Bagus. Next Scott. Oke,
striker atau forward kita pilih Erling Haaland kembali lagi setelah beberapa kali absen di squad pick, kembali lagi Erling Haaland. Harganya sekarang jadi 14,7 yang asalnya 15, sekian. Ini potensial banget gitu dengan TSB-nya 26%. Secara tim, potensi golnya Manchester City ini dari 4 game week terakhir adalah top 7 gol konversi, yaitu 13%. Shoot-nya juga gak terlalu banyak, 46, dan sudah menciptakan 6 gol. Lalu City ini akan lawan Nottingham Forest. Dari 4 game terakhir, Nottingham Forest ini adalah top 4 shoot conceded, yaitu 60 kali dan sudah kebobolan 6 gol. Secara statistik individu, Haaland ini top 9 forward yang gol konversinya 33%, shootnya 6, dan sudah menciptakan 3 gol. Nih kembali lagi kayaknya Haaland nggak mau kalah setelah Salah jadi top scorer, sekarang kayaknya mau ngejar lagi nih Haaland. Nah, ini bisa jadi itu. Untuk FPL wise kayaknya bagus, semakin banyak gol kayak Haaland, Salah gitu ya, aset-aset premium ini biar nggak bikin kesel dan sakit hati gitu. Udah beli mahal tapi nggak fungsi. Nah, kayaknya Haaland udah kembali lagi nih dengan harga sekian, dia ingin menunjukkan nih worth it untuk dibeli di FPL gitu. Nah, sebenarnya si aset-aset City ini semakin menarik lagi karena City terlihat jadi udah kembali lagi marwahnya ya setelah belanja gitu kan. Gila emang City ini. Belanja mulu Scott, parah. Banyak banget tuh. Akan muncul Arsenal di klasemen. Enggak sih, tetap. Jadi mungkin di forward itu ada nama yang baru ya, Omar Marmoush gitu kan. Jadi kebanyakan Marmoush juga jadi aset yang lumayan hype gitu kan, banyak yang ngambil karena Marmoush lebih mobile gitu kan, gerakannya nggak kayak Haaland yang lebih nunggu di kotak penalti gitu. Jadi ya kalau bukan Haaland mungkin kalau misalkan kemahalan gitu kan mungkin lebih ke Marmoush gitu. Tapi Haaland ya justru karena lebih sering diam di kotak penalti mungkin lebih berpeluang ya buat cetak gol gitu. Terus Marmoush juga kayaknya belum selalu reguler main gitu kalau dilihat dari Pep Guardiola ya. Kecuali udah konsisten di beberapa pertandingan baru kayaknya. Kalau sekarang masih tetap dicoba-coba karena pemain baru juga sih. Oke, yang kedua adalah kita ambil dari Brighton ya, Pedro Joped nih. Harganya 5,4, harga TSB-nya 12%. Dan di 4 game week terakhir, Brighton ini lumayan mengejutkan ya. 4 game week terakhir dia gol konversinya ketiga paling tinggi, 17,3%, mencetak 9 gol. Dan Joped sendiri dari jajaran forward atau striker itu gol konversinya lumayan tinggi dan peringkat kelima ya, 40%, cetak 2 gol dari 5 shots gitu. Kalau nggak salah Brighton ini juga yang mengkhawatirkan hanya Mitoma ya. Kalau nggak salah kemarin terakhir dicek tuh notifikasinya kuning gitu. Jadi kalau tadi awalnya pengen ngambil Mitoma gitu, cuman ada itu jadi lebih ke Joped aja yang lebih aman. Ya, kalau nggak salah cederanya tuh ketika FA Cup kemarin lawan Newcastle yang bisa menang. Oh iya benar-benar. Brighton-nya. Terus João Pedro juga kayaknya bakal reguler main setelah Welbeck cedera ya kalau nggak salah gitu. Jadi João Pedro kayaknya untuk jaminan aman bisa banget untuk dipilih gitu. Oke. Terakhir Scott, forward. Oke, terakhir kita pilih Beto dari Everton. Ini harganya 5. DSB-nya udah mulai naik lagi, sekarang di 5,9. Kemarin masih di bawah 4%. Ternyata banyak juga yang peminat Beto gitu karena kita lihat dari statistik 4 game week terakhir Everton ini lebih tinggi dari Brighton dan mengejutkan juga top 2 gol konversi yaitu 19,3%. Sudah menciptakan 11 gol. Gokil juga nih Everton pengen keluar dari papan bawah ke papan tengah lagi. David Moyes efek. David Moyes efek ya. Lalu dari statistik individu 4 game week terakhir Beto ini top 3 forward yang paling banyak melakukan shoot yaitu 15 kali, in the box-nya 12, 11 kalinya on target dan sudah menciptakan 5 gol. Gokil sekali. Lalu ada potensi asing juga dari Beto dari 4 game week terakhir. Beto ini top 3 forward yang created chance-nya sudah 5. Jadi dia sangat komplit sekali gitu sebagai center forward di tengah. Dia bisa cetak gol, dia bisa created chance juga gitu. Ya ini sangat potensial lah bagi aset-aset
striker murah. Kalau kita punya 2 atau 3 aset premium terus pengen striker murah tapi jaminan main, kayaknya Beto ini salah satu yang paling cocok gitu. Oh ya, di bawah Moyes juga Beto ini kayak DCL versi 2 musim terakhir ya, gitu. Jadi versi awal-awal ya, versi ketika lagi bagusnya lagi hype-nya tuh bareng Richarlison tuh kan si DCL gitu. Ini Beto juga kayaknya terlihat menarik ini. Dia kayak badannya kayak keker gitu kan. Jadi ya kayaknya buat ngelawan tim-tim yang sangat posisional, ini Beto kayaknya bakal unggul gitu kan. Terus duel-duel juga menang mulu. Jadi kayaknya Beto ini menarik banget sih dengan harga 5 doang gitu kan di posisi striker. Jadi untuk striker ketiga sih menarik banget ini Beto. Oke, masuk ke aset diferensial, Scott. Langsung aja dari kiper ini ambil dari Chelsea lagi ya, ada Jorgensen 4,2 harganya. Dengan TSB 0,9%. Tadi udah dibahas lawan Leicester gitu kan, dan gimana potensi defendingnya Jorgensen, cuman rawannya mungkin Jorgensen ini rawan rotasi karena ya balik lagi si Chelsea yang Iya, ini salah satu masalah Chelsea ya, kiper. Ya, kabinet gendut ya, jadi sering rotasi kipernya. Awalnya Sanchez, terus kan Sanchez menurun, sekarang Jorgensen. Bisa aja suatu waktu si pelatihnya tiba-tiba pengen mainin Sanchez lagi, Jorgensen nggak dipakai lagi. Ya itu resiko kebanyakan pemain ya. Iya. Ini rotasi juga karena kayaknya keduanya kerjanya belum bagus, jadi kena rotasi juga. Jadi sapa. Fokus lagi Scott, takut nanti kemana-mana nanti. Bagus. Next Scott, differential defender ada siapa nih? Oke, di defender kita pilih Tarkowski dari Everton. Harganya 4,9, TSB-nya 3,3%. Everton ini akan lawan Wolves. Secara Wolves gol konversinya cukup nomor 3 terbawah, cukup buruk juga gitu. Hanya mencetak 5 gol dari 4 game week terakhir. Terus Everton juga belum pernah clean sheet, sudah kebobolan 6, tapi dia shoot conceded-nya lumayan middle lah, di 44 gitu, bahkan kelima terbawah gitu. Cuman resikonya ya itu Everton nggak konsisten secara pertahanan. Jadi Tarkowski ini selain lumayan bagus karena Evertonnya sekarang lagi naik daun gitu, dia juga ketika set piece akan menjadi target man, entah itu corner atau free kick. Tarkowski ini akan ada di kotak penalti lawan gitu. Oke. Lanjut di midfielder. Di midfielder, nah ini kita ambil dari Chelsea lagi, Scott. Kita pilih Enzo Fernandez. Pokoknya kita peras ini ya aset-aset Chelsea. Enzo Fernandez dengan harga 4,7, TSB 4,1%. Jadi ini midfielder murah banget padahal reguler main di Chelsea. Dan ngomongin midfielder lain selain Palmer itu ya buat aset-aset Chelsea. Ini sebenarnya kemarin sih banyak yang lebih pilih ke Neto gitu kan. Cuman kalau saya pribadi sih lebih senang ke Enzo, di samping harganya murah, menit bermain aman, tapi dia juga sekarang lebih sering masuk gitu kan, karena Reece James-nya lebih sering invert kalau dilihat-lihat. Jadinya Enzo Fernandez sering masuk ke dekat-dekat kotak penalti gitu. Jadi dia juga lumayan punya shots dari luar, lumayan rajin bikin shots dari luar kotak penalti. Jadi ada potensi di situ gitu. Dengan harga 4,7, potensi shotsnya ada, terus menit bermain aman. Jadi pendamping Palmer sih mantep banget ini Enzo. Iya. Mungkin Scott di midfielder ada rekomendasi lain mungkin? Midfielder. Rashford mungkin? Dari tim lain atau Asensio gitu. Itu menarik sih. Itu beberapa kali kita bahas juga sebenarnya di waktu Aston Villa mau dapat double game week ya. Jadi Rashford sama Asensio itu karena waktu dapat double game week kan Rashford sama Asensio belum pernah main, jadi kita lebih pilih Rashford waktu itu. Tapi karena lihat Rashford sama Asensio udah mulai reguler main ya, kayaknya kedua aset ini harus dipertimbangkan sih buat jadi aset diferensial di midfielder ya.
Cuman Aston Villa ini lawannya di game week ini lawannya Brentford gitu kan ya. Gak susah juga sih Brentford. Tapi karena Liverpool sama Chelsea lagi lawannya gampang, jadi ini kita pilih lumayan banyak aset Liverpool sama Chelsea gitu. Betul. Di forward siapa Scott? Oke, untuk forward kita pilih Raul Jimenez dari Fulham. Harganya 5,5, TSB-nya cukup tinggi untuk seorang diferensial 7,6%. Secara potensi tim 4 game week terakhir Fulham ini top 5 tim yang paling banyak melakukan shoot, yaitu 60 kali, in the box-nya 44, on target 19, gol konversinya 10%, dan sudah menciptakan 6 gol. Lalu secara individu 4 game week terakhir Raul Jimenez ini top 2 forward yang paling banyak melakukan shoot, yaitu 18 kali, in the box-nya 15, on target 5, dan sudah menciptakan 1 gol. Terus kemarin juga di FA Cup Fulham ini lolos dan Jimenez main di babak kedua kayaknya, jadi lumayan fit juga nih Jimenez untuk di game week sekarang gitu. Ya, menarik sih Jimenez. Karena TSB-nya juga 7,6% ya, jadi mungkin nggak terlalu diferensial, justru diferensial Beto sebenarnya 5,9 tuh. Kapten. Mungkin karena ini terakhir, saya akan pilih Palmer. Kesempatan terakhir Palmer nih. Tapi Palmer not bad sih. Palmer lawannya Leicester ya masuk akal juga kalau mau pilih Palmer gitu. Kayak game kemarin lah, Palmer masuk akal, tapi tetap aja blank dia ya. Kalau selain salah Palmer oke. Saya sih lebih ke Jopet lah kalau mau diferensial ya. Jopet ya, menarik juga tuh Jopet tuh. Kalau mau diferensial gitu. Tapi ya kandidat utamanya memang Salah atau Palmer sih. Oke Scott, semuanya udah kita bahas ya, dari mulai aset unggulan, diferensial sama kapten. Kita nggak pilih aset MU dan Arsenal ya, karena ini akan menjadi match yang sangat sulit ditebak ya. Benar. Jadi buat match ini ya kalian silakan nilai sendiri ya, karena MU dan Arsenal juga keduanya tim yang sangat tidak stabil gitu kan ya. Jadi mending pilih aset yang lebih aman aja lah gitu kan, Chelsea dan Liverpool gitu. Jadi nggak ada tuh aset Arsenal sama aset MU di game kali ini gitu. Tapi kalau punya aset Arsenal sama MU mending ditahan ya daripada dijual. Mungkin kalau aset Arsenal mah saya hanya merekomendasikan back-nya doang sih. Kalau attackingnya lagi sulit nih, apalagi kalau misalkan ketemu tim-tim low block gitu yang bertahan itu udah susah itu. Kemarin lawan PSV bisa cetak 7 gol tuh karena PSV-nya terbuka ya? Banget Scott gitu. Terbuka banget sih. Kalau MU kan defense-nya rapat banget tuh. Waduh ya. Scott Ubay lagi puasa, jago sarkasnya. Jadi tidak recommended lah pemain Arsenal dan MU gitu. Oke, cukup Scott ya. Yap. Oke, terima kasih buat semua yang sudah menonton. Semoga kita dapat panah hijau di Game Week 28. Saya Scott Ubay. Scott Ubay. Salam panah hijau.